Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Mimika Jan Pietersen Lali menggelar reses tahap 2 masa sidang 3 tahun 2025 di Distrik Mimika Baru, Senin, 13 Oktober 2025. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dari daerah pemilihan 2 ini menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para pencari kerja lokal di Kabupaten Mimika. Dalam dialog terbuka tersebut, banyak aspirasi disampaikan oleh warga dan perwakilan asosiasi pekerja yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika, meskipun mereka berstatus orang asli Papua dan memiliki KTP Mimika. Edison, perwakilan asosiasi pekerja, menegaskan bahwa kondisi lapangan kerja bagi orang asli Papua masih belum adil. Dari 200 kontraktor, kami minta ditutup saja kalau tidak bisa menerima orang Papua. Kami susah dapat pekerjaan di tanah kami sendiri. Kami sudah ikut pelatihan, sudah bayar, tapi tetap tidak diterima. Kami orang Papua juga mampu bekerja, tegasnya. Sementara itu, Victor Waa, anggota asosiasi lainnya, meminta agar seluruh perusahaan di Mimika benar-benar memprioritaskan tenaga kerja asli Papua, terutama dari suku Amungme, Kamoro, dan 5 suku kekerabatan lainnya, termasuk pencari kerja dari wilayah Labeti dan warga ber-KTP Mimika. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja LPK di daerah. Menanggapi hal tersebut, Jan Pietersen Lali menyampaikan kabar baik bahwa pemerintah akan segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Mimika sebagai bagian dari solusi peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, Jan menegaskan bahwa persoalan tenaga kerja harus diselesaikan dengan pendekatan hati dan keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal. Masalah tenaga kerja ini harus kita selesaikan dengan hati. Fakta di lapangan menunjukkan banyak warga lokal belum diberi kesempatan. Dari sekitar 200 kontraktor di Mimika, kalau tiap kontraktor bisa menampung 40 tenaga kerja lokal, maka sudah 8.000 orang bisa terserap, ujarnya. Ia menjelaskan, pihaknya bersama Komisi 3 DPRK Mimika tengah menggodok regulasi agar kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal memiliki dasar hukum yang kuat. Ada 2 opsi yang sedang kami dorong, bisa dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan daerah, Perda. Kami akan diskusikan bersama bupati dan setelah ditemukan formulasi terbaik, barulah dilakukan distribusi tenaga kerja lokal secara terarah, jelas Yan. Selain itu, DPRK Mimika berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan perusahaan dan dinas terkait untuk mempercepat penerapan kebijakan tersebut. Kami akan panggil pihak perusahaan dan dinas tenaga kerja untuk mencari solusi bersama. Ini bukan sekadar wacana, tapi komitmen nyata agar perusahaan benar-benar membuka peluang kerja bagi masyarakat Mimika, tegas Yan. Ia menutup dengan komitmen pribadi sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal aspirasi pencari kerja hingga kebijakan berpihak pada masyarakat lokal benar-benar diterapkan. Kita harus membangun Mimika dengan hati. Saya tegaskan, saya akan kawal ini sampai regulasi benar-benar ditetapkan, pungkasnya. Mengatasi masalah tenaga kerja ini semua dari hati. Yang pertama, kenapa saya bilang hati? Karena yang buat aturan ini dia harus punya hati dulu. Dia harus tahu fakta dulu. Kebetulan di sini kita berbicara, saya ditemani dengan asosiasi pekerja. Terima kasih untuk tuan rumah yang sudah menyediakan. Cara mengatasi tenaga kerja ini, kalau orang yang punya hati dan punya hati untuk negeri ini, simpel saja, kita 200 kontraktor di sini. Kota kita bagi 200, setiap kontraktor dengan 200 kontraktor ini kita bagi 40 orang, 8.000 orang habis. Tapi pertanyaannya bisakah tidak? Kita tidak bisa serta-merta lakukan itu. Kita harus buat terlebih dahulu regulasi di dalamnya. Regulasi ini bisa 2 hal. Bisa berupa SK Bupati, bisa berupa Perda. Begitu. Nah, kami sementara lagi godok di dalamnya. Nanti kita diskusikan juga dengan kontraktor yang ada semuanya di sini. Kira-kira versinya bagaimana? Apakah kita versinya ada 2 hal juga kita bisa lakukan. Pertama, job fair yang kita sudah pernah lakukan 2023. Yang kedua, kita langsung baik kesepakatan dengan kontraktor terikat. Jadi entah per semester setiap 6 bulan dia wajib terima 20 orang. Ini sudah cara untuk minimalisasi tingkat pengangguran. Jadi cara-cara ini sebenarnya cara yang paling efisien. Daripada kita buka job di mana-mana, buka iklan di mana-mana, barang ini nanti juga yang tembus dari luar. Ini kan menyesal kita.
Jadi cara yang paling simpel kita lakukan hanya dua hal. Yang pertama, kita keluarkan dia dalam bentuk SK Bupati. Tentu kami DPRK ini Komisi 3 harus koordinasi dengan Bupati. Yang kedua, kita godok dalam aturan Perda. Setelah ada koridor regulasi ini, barulah kita bisa tentukan bagaimana cara minimalisasi nilai yang tadinya 8.000 orang pengangguran. Kan lucu kita. Kabupaten semua kontraktor ada sini, bahwa kita pengangguran 8.000 itu sangat lucu. Kira-kira seperti demikian. Terkait pembentukan pansus DPR ini? Kita tidak akan bergeser ke pansus sebenarnya, karena pansus ini tergantung objek apa yang kita telusuri. Lagian pansus itu waktunya akan banyak kita. Pansus itu masa kerjanya bisa 1 tahun, bisa 6 bulan. Lebih efisien cara kerja, mekanisme kerja lebih baik kita gunakan RDP. Jadi rapat dengar pendapat. Jadi kita bisa panggil perusahaan itu, kita panggil dinas terkait. Ini waktu cara menyelesaikan masalah lebih tepat. Dibanding pansus itu kita harus pertama bentuk paripurna, bentuk panitia, bentuk anggota. Masa waktu ini perlu diketuk palu, perlu diparipurnakan. Itu durasinya lama. Jadi saya rasa untuk pansus tidak terlalu tepat sasaran. Kita harus lebih cepat pakai dengan cara RDP. Jadi kita bisa panggil dinas terkait, kita bisa panggil perusahaan, kita bisa panggil masyarakat, dalam hal ini asosiasi pekerja mewakili, ini lebih tepat sasaran. Saya pikir seperti itu.